Itu ceret. Aduh, Sadayana, bukan Adani namanya. Kalau nggak suka iseng kayak gini, bikin baju emak jadi basah kuyup nih ah. Hari ini teh emak mau bikin jebakan ikan di sungai. Tenang ya Sadayana, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan berbahaya. Ini teh secara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai. Dijamin seru pisan. Hayo emak tunjukin ya caranya. Pertama, emak mau kumpulin batu di satu sisi sungai yang sering dilewatin ikan. Disusun seperti ini ya. Meski batunya berat, bisa emak angkat. Tenang, mama pasti bisa. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batu terkumpul, emak akan tutup menggunakan daun kalapa. Kenapa emak pakai daun kalapa? Karena lebih mudah didapat. Semua jenis daun bisa dipakai asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya aduh. Nah, di kampung emak, jebakan ikan seperti ini disebut rurumpan. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya. Harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir, ini batu sama kelapanya palit. Atau hanyut ke bawah arus. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Nah, ini rumpun kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Ayo, batunya mana? Waktunya buat bongkar batu-batuannya nih. Mama deg-degan nih. Kira-kira dapat banyak ikannya enggak ya? Di bagian samping jebakan udah emak bendung pakai batu lagi supaya ikannya enggak kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun kelaras. Jadi benar-benar rapat tertutup, nggak ada yang bolong-bolong supaya ikannya nggak pergi. Mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, emak juga akan tangkap ikan yang sudah terperangkap dengan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya bubu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal ditutup sama daun kelaras. Emak sengaja pilih batu yang besar-besar. Emak gak mau kalah sama Adani dan bapak-bapak di sini. Emak dari kecil kan hobinya main di alam. Jadinya begini deh sekarang. Jadi emak-emak setreng. Ya, Tuhan. Alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada nih. Ikan apa ini belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Kadir syarat. Lumayan lah segini juga tuh. Kadir syarat. Buat kucing mah kenyang buat kucing. Buat kucing kamu mah. Tapi berapapun yang didapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan, sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu. Sekalian ikannya emak bakar. Emak udah ulek sambelnya. Si AA juga udah nusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau udah matang tinggal dipenyet seperti ini. Hasil tangkapan emak nggak banyak emang. Jadi dipenyet aja ikannya seperti ini. Ini teh supaya semuanya bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah nggak sabar untuk buru-buru makan. Apalagi yang ada di rumah. Ikutan Kabita kan? Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang. Nggak ketinggalan lalap mentimunnya. Tinggal bagi-bagi aja ikannya. Wah, menu boleh sederhana tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakaran ikan ditambah sambal dengan cabai rawit melimpah. Nggak ketinggalan nasi liwetnya yang wangi sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka.
sembari menikmati keindahan alam. Wih, pisan ya. Selamat makan, Sadayana. Mana? Sadayana, kalau kerjaan di rumah udah beres bukan berarti marban atuh. Mama sukanya nyari kesibukan. Biasa, Mama mau cari yang bisa dimasak. Pemandangan saya bisa. Banyak tuh saya pemandangan anak ya teh. Indah. Indah pisan itu mah paling itu mah tuh. Apanya mah yang indah mah? Tinggali gunung-gunungnya, tinggali. Bukit-bukitnya. Indah banget. Pokoknya tiis di dia mah adem. Mantap pisan mah. Pokoknya mantep kaki dah. Mah lah. Kebon jagong komo. Jagonya. Pasti pada kepo nih, Ma bawa tangga segede gini teh buat manjat pohon apa? Nah, rencananya hari ini emak sama si Teteh sama si Akang mau panen buah konyal. Buah naon, Mak? Konyal. Konyol. Bukan konyol ya. Konyal. 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 Kameramen konyal. Buahnya kayak naonnya, Mak? Pokoknya buahnya bulat, isinya banyak, bijinya. Pokoknya rasanya manis, seger, enak pokoknya mah. Apa tuh? Walaupun capek pasti. Aduh, ayo Teteh. Setelah jalan kaki 1 jam, sampai juga Ma di kebun yang banyak pohon konyalnya. Alhamdulillah masih banyak oge buahnya ya. Ya nebeng sama pohon lain. Ngebonceng ya, Mak, ngebonceng. Ya, ngabonceng. Berateun atunya pokoknya. Saha bagian panen, Mak? Ih, bade aku Teteh. Mata ada yang panen konyalnya kameramen. Naik. Ayo, Mak. Mak kan ngiring naik ah. Naik, Mak deh. Ih, ayo. Siap, Mak. Kade mah ngabuh, Mak. Tadi dia we nya. Mangga mah. Kade mah gebis mah. Tuhan A. Kade mah gebis mah. Pun teh. Tenang, Ma pasti bisa. Namanya juga Mama Strong. Sadayana kalau lihat buah konyal langsung ingat buah apa hayo? Iya, mirip pisan jeung buah markisa yang dari Sumatera Utara. Konyal memang masih saudara kandung markisa, makanya banyak yang menyebutnya markisa konyal. Sadayana tinggali buah konyalna di depan mata emak. Pokoknya mak ini emak kenyang makan konyal. Dari parkisannya, Mak. Ih, umum pisan. Jika nak dilanjut di markisa. Dibetot. Oh iya, mak lupa. Kirain teh punya dahan. Dia kan ngareuy. Tuh, pohonnya kayak gini. Pohonnya ngareuy. Tuh, ulu. Ih, kameramen habitat deh. Ih, gampang deh ngalana. Banyak yang kuning. Nah, tuh, ya koneng kameramen. Mak metiknya yang mateng. Ini sudah mateng. Mau nggak? Enggak, Mak cobain dulu, Mak. Iyalah, kameramen. Digepreknya. Nah, kalau konyal itu rasanya kalau sudah matang tuh manis banget. Tapi kalau markisa beki mateng, beki hasem. Teksturnya sama nggak, Mak, sama markisa? Sama banget. Teksturnya, bijinya sama banget. Dalemannya kayak gini sama banget. Cuma dari rasa aja sama warna. Kalau markisa itu kuning. Kalau ini kan oranye, kecoklatan. Kalau markisa udah matang tuh kuning. Makanya pas dimakan ya bisa memberi efek seger. Pokoknya emang gak mau sia-siain kesempatan. Mumpung yang punya pohon ngijini nih, emak ambil yang banyak Oh iya, konyal teh tumbuh subur di daerah sejuk di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Makanya dataran tinggi di Garut ini teh banyak dijumpai pohon konyal. Bisa juga sih tumbuh di dataran rendah tapi kurang bagus pertumbuhannya. Wah, konyal-konyal ini sayang pisan ya kalau semuanya dimakan mentah. Emak jadi ada ide nih bikin camilan dari konyal.
Beres nyuci, emak langsung kupas konyalnya. Bagian yang mau emak pakai, bagian dalamnya, termasuk biji kecilnya nih. Hari ini emak mau bikin kue bandros selai konyal. Salah satu camilan khas dari Sunda. Mirip kayak kue pancong ya. Nah, sambil nunggu emak kelar ngupas, si Teteh bikin adonan kue bandrosnya dulu. Bahan adonannya ada santan kelapa sama hasil parudannya. Ini khasnya kue bandros Sadayana yang bikin rasa bandros gurih pisan. Tambahin juga tepung beras, gula pasir dan garam. Aduk semua dalam satu wadah sampai sedikit kental. Konyalnya teh mau emak bikin jadi selai, buah-buahan mah tuh. Kalau di tangan emak paling gampang dijadiin selai. Caranya tinggal dimasak dengan sedikit air, pakai api sedang selama 1 jam. Kalau sudah setengah mendidih, masukin juga gula pasir secukupnya. Nah, setelah 1 jam akan mengental seperti selai roti yang banyak dijual di pasar. Selai sudah matang, adonan juga sudah siap dicetak. Adonannya pakai tepung beras, makanya sebentar aja udah mengeras dan matang. Sambil digerus pinggirannya dengan colokan khusus bandros, biar nggak lengket ya Sadayana. Kalau udah jadi semua, tinggal diolesin selai konyal di atasnya. Enak banget ini mah. Emak jamin deh ya. Alhamdulillah, kreasi bandros konyal ala emak akhirnya matang sempurna. Bandros selai konyal. Buatan emak sama si Teteh. Sok, raosan. Rasanya teh manis raos pisan, oi. Gurihnya bandros ketemu sama selai konyal yang manis dan harum. Sadayana pasti nuges temenan lama sama emak teh udah hafal meureun ya. Iya teh, emak lagi di mana? Nah, betul sekali. Emak sekarang berada di kebun nipah. Emang pasti emaknya, jawabannya teh langsung benar. Ayeuna teh marek bikin buah nipah dengan cara yang beda gitu. Tapi kaheula nyarinya teh gampang-gampang hese. Nah, yang membuat bingung itu buah nipah itu semua bentuknya sama. Mau yang muda, mau yang tua, hitam semua. Coba nih Sadayana, emak mau coba peruntungan. Apakah nipah iyo bisa emak olah? Jadi ada nih, coba lihat dulu dalamnya. Pas apa enggak? Lalaunan. Semoga jadi rezeki emak ya. Ih, kameramen, lihat. Ini mah cukupan. Aduh, cukupan banget. Nih, emak sekarang mau coba ya. Pakai tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Hihi, Sadayana. Jadi deh mangolah nipah. Kemon Sadayana, ikut emak. Sadayana, emak tuh penasaran banget bagaimana rasanya buah nipah dibakar. Soalnya buah nipah itu sama kelapa nggak jauh beda rasanya. Tapi mak iya cuman eksperimen ya. Lamun Sadayana mau tiru, sok mangga. Lamun mau nonton hungkul ge, silahkan atuh. Nah, ini dia buah nipah yang udah dibakar. Sekarang mau emak masukin ke sirup. Heula, emak mau cobain heula ah. Gimana, Mak? Ternyata buah nipah dibakar itu manisnya lebih merata. Lebih manis. Terus dagingnya lebih lembut. Mana? Iya. Wah, ternyata eksperimen mah berhasil Sadayana. Ayeuna teh waktunya campurkeun buah nipah ke es dan susu. Masih bagian campurin ya. Ada nih bagian belahin buahnya. Kirain teh mau dipais, Mak. Dibakar Beneran dan bakar itu ternyata kalau dibakar lebih manis dan gaji deh. Terus sudah itu makin lembut. Bakalan seger pisan ieu mah.
cocok buat teman bersantai ya. Mantap surantap. Sadayana ikut sama emak panen tawes yuk. Sadayana, sambil nunggu airnya surut, kita coba pakai sayur lamun cek mama. Banyak, ayo Pak. Pakai kasih hadiah, Mak. Bener, apa? Apa? Bumbu dapur. Bumbu dapur. Ikan tawes ini teh hidupnya di sungai berarus deras tapi bisa oge dibudidaya. Makanya kolam si Abah ieu teh alirannya masih dari sungai. Kalau dibudidaya di kolam, pertumbuhannya lebih cepat karena makannya cukup dan teratur. Atak mah bilang apa? Ayo, bumbu dapur sekintal ya. Dapat sekintalnya. Sekilas, tawes mirip sama ikan emas ya. Tapi sisiknya lebih besar dan bentuknya lebih ramping. Untuk bisa dikonsumsi, biasanya mah kudu umurnya udah masuk 6 bulan. Atau berbobot 1 kilogram untuk 5 ekor. Neng, sekali berisaun. Ingku mak pada disortir heula nu arageung maneh. Tingali. Aragengnya, Mak. Arageung atuh kameramen. Oh, Mak hokinya gedenya, Mak. Hokina ageung. Ieu mah lauk ieu. Kecil. Kecil. Dah, buang. Tara, Mak. Selain pelet, ikan tawes suka makan lumut oge. Makanya suka merapat di pinggiran kolam. Biasanya di situ tah aya lumutnya. Asik, mah dapat terus nih. Tapi kebanyakan masih pada kecil ya. Mau kecil mah dilepasin aja tuh. Ada ikan jenis lain di kolam. Meni ganteng pisan ikannya ya. Ngali kameramen. Eta di tempat mangkal, Mak. Bukan, satu lagi. Lagi ngumpet, lagi ngapel kameramen. Kata si Abah barusan tuh. Ini ikan namanya ikan. Nah, yang penting mah udah dapat yang gede banget. Tinggalin mak, biar dapet lomba mak. Ayo mak. Ayo mak. Halo, ayah wae. Karena dasar kolamnya nggak rata dan licin, mah jadi kepleset sadayana. Engke heulanya masa tukan tenaga deui buat lanjut ngambil ikannya. Pak, hatur nuhunnya. Hatur nuhun pisan. Mah bade sakitu cekap. cekap. Pangke mun tos asa kumaha di saurannya. Mau udah selesai ambil ikannya ya. Sekarang mau bikin olahan ikan tawes. Nu pastina raos pisan atuh. Seperti biasa, nu namina mengolah ikan mah kudu diberesihin heula ya. Sadayana. Nih, Mandi, Mak. enggak nyuci. Kan bentar lagi ada itu Bang Toyib datang. Bang Toyib dekat taruh. Dekat Nah, kameramen. Nih, sekarang kita bagian nyuci ikannya. Kira mau mandi, Mak. Pakai kasih sabun tadi, Mak. Kameramen, hoyong nih ya. Nanti masih sisain deh buat kameramen mah. Kalau udah kinclong, ikan siap dimasak. Sekarang ikan tawesnya mau emak goreng, mau emak masak ya Neng ya? Ya mak. Nah, sebelum Nah, ikannya goreng dulu, Mak. Ah, Oh, bumbunya. kumaha tadi? Iya. Bumbu dulu apa gorengkan dulu? Bumbunya dulu, baru ikannya digoreng. Kumaha kameramen teh? Ma bikin bumbu, ayam merica, bawang, kunyit, dan rempah lainnya. Jangan lupa garam, biar rasanya lebih gurih-gurih anyai. Semua diulek sampai halus. Sementara si Neng bantu emak iris kecil tomat, bawang sama cabai buat sambal nak. Kali ini mah beda tuh, bukan pakai sambal goang atau sambal terasi. Emak mau bikin sambal kecapnya. Urusan ulek-mengulek, emak tuh jagona. Entah sampai setengah jam selesai. Langsung campurin ikannya ke bumbu sampai merata.
Bumbu sudah merata, tinggal dibalut sama daun cangkudu. Daun ieu teh sebutan lain daun mengkudu. Sebenarnya mah bisa pakai daun naon wae, asal bisa dimakan seperti lalaban ya. Minyaknya kudu panas dan banyak supaya bisa langsung banyak. Oke, goreng ikannya. Wanginya terasa pisan, oi, harum. Atau tapi minyaknya meletup-letup ya. Gak ada perisai. Tutup panci oge ya deh. Buat ngehalau cipratan minyaknya enak. Gak perlu waktu lama. Kalau daun cangkurunya udah kecoklatan, ikan siap disajikan. Ikan goreng tawes daun cangkudu nak tos mateng tos asak nih. Mangga Pak, sok nyandak. Nah, duh mana garing sianya Pak. Garing. Sok neng nyandak teh. Bawa ya kumat. Asik. Ngali kameramen. Dua mak tuh. Sadayana tahu tuh, ikan tawes teh mengandung protein dan vitamin A. Nu baik bagi sumber energi dan kesehatan mata. Jadi sering-sering banyak makan ikan. Neng, kenapa emak ikan tawes itu dibalut sama daun cangkudu? Nah, sadayana daun cangkudu itu ada manfaatnya. Ini termasuk vitamin C. Bagus buat imun tubuh kameramen. Kumaha? Makan ya, amit leuleus wae eta tubuh. Kumaha? Bisa dicobain kan di rumah? Buatnya mudah, bumbunya sederhana, dan rasanya Sadayana mau pisan. Satu-satu aja buat amrok. Kamu diam dulu Dan. Takutnya nggak kuat. Alhamdulillah. Nah, kalau aku mah enteng. emak tuh nyebrangin jembatan dari batang pohon demi ke kebunnya Adani. Biasalah mau cari bahan makanan yang bisa diolah. Bingung mau cari makanan apa? Nah, ini ada jambe. Awas satu ah. Ini nih. Udahlah, biarin lah. Ini Apa? ada jambe kayaknya. Hah? Bisa dimasak nggak ya? Bisa Dan, ini bisa dimasak Dan. Tapi harus ditebang. Yang diambil humutnya Dan. Nah, ini dia nemuin bahan masakan dari kebunnya Adani. Ini namanya pohon jambe atau pohon pinang. Nah, akhirnya ketemu juga nih yang mau diolah. Tapi karena pohonnya tinggi pisan, jadi emak serahin ke Adani buat nebang pohonnya. Sok Dan, mangga. Permisi, nu gaduh kebon. Semangat ya Adani. Oloy, untung Adani gercep jadi nggak ketiban pohonnya. Nah, ini dia pohon jambenya. Dan ini buah jambe. Nah, tuh ini buah jambenya. Sementara Adani istirahat, sini gantian emak yang bersihin dan ambil yang bisa diolah dari pohon jambe. Nah, kalau urusan bawa yang berat mah, emak kembalikan deui ke Adani ya. Kamu dikasih dulu sini ya. Boleh belah? Boleh belah lah. Ambil humutnya. Ah. Ya udah, terus ini aja. Sarena, mikul batang pohon jambe geuning lumayan wuy. Jadi emak dan Adani pengen ambil humutnya hungkul lah ya. Tinggal kupas satu persatu pelepahnya, kos kieu ye. Ini dia humut dari pohon Jambe. jambe. Jambe pinang. Pinang. Cuma kecil kan? Cuma segini. Tapi ini cukupan lah buat dimasak ya. Udah yuk, kita cari yuk. Bawa nih. Pulang. Tah, lamun ukurannya kecil kayak gini mah, emak oke bisa tuh bawanya.
Nah, sebelum dicuci bersih, potong-potong dulu umut jambenya atau pinang. Nggak mungkin atuh ya masak tanpa bumbu. Sok, mangga dicatat bumbu yang emak pakai. Mana tahu sadayana mau masak humut ogenya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, mau tumbuk bumbunya terlebih dahulu. Nah, dicowet udah ada garam sama lada bubuk. Sekarang masukkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai rawit, sama jahe. Lamun bumbunya geus halus, emak mau tambahin tomat, gula merah, sereh, daun salam, dan kecombrang biar makin mantap. Oh iya, sebelum dicampur ke bumbu, humutnya direbus dulu ya. Sekarang masukkan humut jambenya. Kita rebus. Nah, merebusnya kira-kira 5 atau 10 menitan sampai matang, sampai empuk. Cepet. Enggak, bubur aduh, macam mah. Ada nih mah, ayo wae. Meureun di pikirannya teh mau bikin bubur humut ya. Aduh. Sedena, waktunya tumis bumbu nih. Dan campurin humut plus santannya. Selama masak jangan lupa diaduk ya, supaya santannya enggak pecah. Nah, tinggali lamun geus matang mirip sayur labu ya. Hihi. Tuh lapar banget nih, ambil sayurnya banyak. Ya, kasih panas ini. Mari makan. Rasanya mirip banget kayak humut kelapa. Tadi kan waktu mentah ada bau-bau dari jambenya ya. Tapi kalau udah matang mah rasanya enak banget. Sedena, walau menu masakannya humut jambe hungkul, bisa oge atuh menjaga gula darah dan baik untuk pencernaan. Mantap surantap kan? Emak dan Adani, lanjut makan dulu ya. Sudah mulai ya. Kalian mau tahu apa ini? Ini tuh karedok. Kalian mau tahu cara membuatnya seperti apa? Ayo ikuti saya. Sok ka dieu sadayana, miluan mah masak karedok yeuh. Buat bumbuna mah geus siapin garam, rawit, dan kencur. Semua diulek halusnya. Kita masukkan kacang. Ini kacangnya sudah digoreng ya. Kita tumbuk lagi sampai halus. Lanjut makasih gula merah dan air, tapi tuang airnya sedikit demi sedikitnya, biar teksturnya pas gitu. Terus jangan lupa oge dicobain. Bisi aya nu kurang manis atau asin gitu. Soal ieu mah silakan disesuaikan wae jeung selera sadayana. Sekarang kita akan potong-potong sayurannya ya. Kita potong kecil ya. Semua sayuran diulek, jangan terlalu halus tapinya ya. Nah, lanjut masukin engkol dan togenya. Aduk-aduk. Terakhir dikasih sentuhan kerupuk deh. Ieu teh rasana meuni raos pisan. Lamun rasana teh seraos ieu, apa besok mah buka warung karedok wae kitu nya? Hahaha.